Dan organisasi kurikulum. Model adalah acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum adalah langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan kurikulum. Pengertian ini senada dengan pengertian model sebagai acuan untuk mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Si kurikulum meliputi ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Administratif. Model administratif adalah pengembangan kurikulum yang pelaksanaannya dimulai dari pejabat tingkat atas, pembuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum dimulai dari pejabat tingkat atas. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksanaan atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional. Yang keempat, mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Yang kelima, pelaksanaan uji coba. Yang keenam, monitoring dan evaluasi. Ralph Tyler adalah model pengembangan kurikulum. Tyler mengacu pada 4 pertanyaan dasar. Proses pengembangan kurikulum dan pembelajaran pada dasarnya adalah proses menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beberapa tahap menurut Tyler. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan organisasi pengalaman belajar. Yang keempat, menentukan evaluasi pembelajaran. Roots lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah. Semula adalah upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Summit, Sandley, dan Source, ada 2 bentuk model pengembangan. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum dan menghasilkan model baru yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. L. Miller-Seller. Pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Yang ketiga, identifikasi model mengajar. Yang keempat, implementasi. Model TABA merupakan modifikasi dari model Tyler. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu: yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan rangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Beckham.
Menurut Beckham 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu yang pertama menentukan area atau wilayah yang akan dicakap oleh kurikulum, yang kedua menetapkan personalia, yang ketiga organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum, yang keempat implementasi kurikulum, dan yang kelima evaluasi kurikulum. Ini ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Kurikulum. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran subjek kurikulum. Yang pertama ada separated subjek kurikulum, yang kedua broad file kurikulum, yang ketiga integrated kurikulum, yang keempat social function, yang kelima activity kurikulum. Kurikulum yang artinya mata pelajaran terpisah. Pengertiannya model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa sehingga mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan. Kelebihannya yang pertama sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua pewaris nilai dan budaya. Yang ketiga mudah diubah, dikembangkan, dan divola. Kekurangannya yang pertama mata pelajaran tidak terhubung. Yang kedua tidak bersifat aktual. Yang ketiga tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang keempat bakat dan minat kurang diperhatikan kekurangannya. Kurikulum yang artinya mata pelajaran terhubung. Pengertiannya adalah organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran lainnya atau satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Kelebihannya yang pertama, materi pelajaran terhubung waktu hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang kolerasi. Kekurangannya yang pertama kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami. Yang ketiga kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Mata pelajaran broad file kurikulum. Pengertiannya usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Kelebihannya mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangannya hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Integrated kurikulum, core kurikulum, social function, activity kurikulum. Pengertian suatu upaya pengembangan kurikulum dengan memadukan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. Kelebihannya, yang pertama memecahkan masalah secara komprehensif, yang kedua memperhatikan bakat minat, yang ketiga potensi, yang keempat praktek demokrasi. Kekurangannya, yang pertama memerlukan kesiapan guru, yang kedua tidak disusun secara logis, yang ketiga tidak bersifat sederhana, yang keempat perbedaan kemampuan yang dicapai. Bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau dipelajari siswa. Yang kedua, social function dan present situation. Kurikulum ini didasarkan atas menganalisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang pertama, pengembangan individu manusia yang di dalamnya kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Yang kedua, perkembangan partisipasi sosial yang di dalamnya hubungan antara pribadi dan kelompok. Yang ketiga, pengembangan menghadapi lingkungan yang di dalamnya alamiah, teknologi, dan ekonomi. Atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Yang pertama ada pendidikan keterampilan yang di dalamnya siswa berprestasi penuh. Yang kedua akademik, di dalamnya mengoptimalkan kemampuan siswa. Yang ketiga intelektual, yang di dalamnya estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum. Yang pertama ada construction on creative project.
mengembangkan ide dan merealisasikannya dalam suatu bentuk tertentu, misal menciptakan mainan. Yang kedua ada appreciation on enjoyment project, menikmati pengalaman dalam bentuk estetika, misalnya mendengarkan musik. Yang ketiga ada the problem project, memecahkan masalah yang bersifat intelektual tapi mengandung substansi keterampilan, misal penanggulangan flu burung. Yang keempat ada the drill of specific project, memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana cara menulis makalah yang benar.